warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang menyempatkan waktunya di pertemuan hari ini. Ya, perkenalkan, tapi sepertinya Bapak Ibu sudah kenal ya. Saya Desi Susanti. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, yang mana saya sudah menjalani ini selama 2 bulan. Dan di pelatihan guru penggerak ini saya difasilitatori oleh Ibu Endang Supiandani, dan pengajar prakteknya itu adalah Ibu Desi Sundari Citaresmi. Cukup ya untuk perkenalan saya. Kemudian saat ini saya ingin desiminasi tentang materi yang setelah saya dapatkan selama 2 bulan di pendidikan ini, dan itu menurut saya sangat-sangat bermanfaat ya, terutama untuk diri saya sendiri, siapa apa. Dan di kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu hebat di sini, di mana ada beberapa konsep materi yang akan kita bahas itu ada tentang budaya positif. Ya, budaya positif di sini ada beberapa konsep inti yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah pemahaman paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kemudian kelima teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Ya, yang pertama kita akan ke bagian yang pertama. Tapi Bapak Ibu semangat hari ini? Semangat! Alhamdulillah, bagus sekali. Jadi meskipun waktunya sudah siang ya, betul-betul di cuaca yang sangat panas, tapi tidak akan mempengaruhi semangat kita semua. Nah, kemudian yang pertama ini tentang pemahaman paradigma belajar. Kita mengetahui yang namanya paradigma itu adalah seperti halnya mindset ya. Apa yang pemikiran-pemikiran yang selama ini kita ketahui dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini kita harus mencoba merubah paradigma kita yang selama ini yang kita pahami itu, kedepannya kita akan seperti apa? Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, selama ini kita kita melakukan pembelajaran itu tujuan kita adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah Bapak Ibu ketahui ya. Nah, kemudian ada yang namanya teori-teori kontrol dari Dr. William West. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, itu biasanya itu sudah sudah dapat terjadi di kegiatan keseharian kita sebagai guru ya. Jadi kita biasanya seorang guru itu mengontrol muridnya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, itu adalah ilusi-ilusi kita. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita selalu berpikir seperti itu, menjatuhkan dulu siswa agar dia merasa bersalah, baru kita menganggap kalau hal itu sudah betul dan itu akan menguatkan karakter dia. Padahal itu tidak seperti itu harusnya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini pemikiran orang zaman dulu sekali, gitu kan? Orang-orang zaman dulu, dan memang saya akui selama sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya berpikir seperti itu. Jadi anak harus, peserta didik harus mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, kemudian bagaimana cara merubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol ya? Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat suatu kemajuan, perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin
bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Jadi intinya, ketika kita ingin merubah sesuatu, ya kita kan mengajar. Kita sebagai pendidik itu ingin mengajar, kita ingin merubah anak yang tadinya dia tidak baik menjadi baik gitu. Jadi bagaimana kita merubah? Sebelum kita merubah apa yang kita ingin rubah, kita harus rubah diri kita dulu. Dan salah satunya yang pasti harus kita rubah itu adalah paradigma, mindset kita. Nah, ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon ini adalah sesuatu stimulasi yang berasal dari kita. Tapi kalau teori kontrol itu yang harusnya dilaksanakan. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Nah, asalnya kita berpikir seperti itu ya. Realitas kebutuhan kita itu sama, tapi sebenarnya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Seperti saya dengan Bu Imas, kita kan berbeda ya. Kebutuhan saya dengan Bu Imas juga berbeda. Nah, itu contohnya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu yang biasa kita terapkan. Ada lagi, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu yang sebetulnya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu kita tidak bisa memaksakan cara pandang orang harus sama dengan kita. Jadi kita harus berubahnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku memiliki ketujuan, baik itu perilaku buruk maupun perilaku baik. Tidak hanya selalu kita terfokus kepada perilaku baik. Perilaku buruk pun pasti dia punya tujuan tertentu kenapa hal itu terjadi. Nah, kemudian orang bisa mengontrol saya. Nah, itu tidak bisa, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Betul kan? Apapun lingkungan kita atau bagaimanapun tetap kita tidak bisa dikontrol orang lain, tetap kita sendiri yang mengontrol. Kemudian saya bisa pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bisa jadi ya. Jadi ketika pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, ya nggak ada yang namanya gagal, nggak ada. Tapi hal itu bisa terjadi apabila kita ada kerjasama, kolaborasi, konsepsi untuk menciptakan hal-hal baru. Kemudian model berpikir menang kalah tidak bisa. Di sana kita harus diulang harus berubah ke model berpikir menang. Jadi nggak ada yang namanya istilahnya saya kalah, saya menang, kamu kalah gitu. Ada ataupun sebaliknya, Anda menang, saya kalah. Tidak, kita punya cara pandang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Nah, kemudian kita akan masuk ke disiplin positif. Ya, disiplin. Selama ini kita sering mendengar kata disiplin ya. Kata disiplin. Pak Adi bisa tolong jelaskan tidak? Kalau disiplin itu menurut Pak Adi apa? Terima kasih. Kalau menurut saya disiplin adalah mematuhi peraturan di mana siswa itu belajar. Siswa belajar, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Jadi yang namanya disiplin itu adalah mematuhi, ya, mematuhi di mana siswa atau peserta didik atau kita semua belajar atau berada, ya, atau aturan yang ada, ya. Oke, kita lihat penjelasannya. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, jadi selama ini kita berpikir kalau yang namanya orang disiplin itu berarti dia sudah melakukan sesuatu atas berdasarkan aturan yang ada di lingkungannya. Tapi ternyata tidak. Yang namanya disiplin itu kan berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, belajar di sini berarti kita itu memahami memahami bahwa kita itu memiliki tanggung jawab terhadap sesuatu yang kita yakini. Apa saja yang kita yakini, mau aturan, mau cara hidup, pola pikir dan sebagainya. Nah, ketika apa yang kita jalankan sudah berjalan seiringan, berbarengan dengan keyakinan kita, nah itu bisa dikatakan sebagai disiplin. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan
memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Ya, nah dengan disiplin positif yang apabila kita terapkan di sekolah ya, itu kita bisa melakukan suatu cara di mana bagaimana sih kita menumbuhkan rasa disiplin tersebut. Jadi rasa tanggung jawab kepada anak tersebut agar si anak tersebut termasuk kita ya, kita sebagai sama-sama warga sekolah itu bagaimana caranya kita juga belajar bertanggung jawab terhadap keyakinan yang kita miliki. Jadi kita memiliki tujuan yang sama gitu. Nah, tanpa adanya perasaan takut ada hukuman atau ingin adanya penghargaan dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang harus kita garis bawahi ya. Ketika kita memiliki tujuan untuk peserta didik agar dia bisa hidup disiplin bertanggung jawab, itu harus tumbuh karena dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Iya. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini banyak sekali ya, banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada di sekitar kita. Di sini profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, keberkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, kemudian menurut IDO Primary Years Program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, bla 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 bla, dan banyak sekali. Ya. Nah, ini adalah beberapa nilai kebajikan yang ada di sekitar kita, gitu. Bagaimana nilai-nilai kebajikan yang kita yakini saja. Nah, kemudian selain itu dari nilai-nilai kebajikan kita akan mengetahui suatu kebutuhan dasar manusia. Coba Putri, saya mau tahu Putri kalau sebagai manusia apa sih yang kebutuhan dasar ibu itu apa? Ya, makanan. Coba apa saja? Apa saja? Kebutuhan kebutuhan dasar manusia. Ya, kalau untuk sehari-hari kan makanan, pakaian, itu ya. Untuk bertahan hidup misalnya gitu. Itu kan yang umum ya, yang maksudnya yang yang menurut biasa yang kita aja. Ya, terima kasih Putri. Jadi sama saja ya. Sama saja ya. Berarti yang namanya kita semua manusia, kebutuhan dasar kita itu kebutuhan primer itu berarti makan, kemudian minum pasti, pakaian, tidur, dan banyak sekali yang kita butuhkan. Apalagi ibu-ibu ya, kebutuhannya banyak sekali. Iya, healing apalagi. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oh, itu nomor berapa? Satu. Oke, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. This is the way, ya, cara. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan terpenuhi dengan baik. Jadi ini adalah caranya, gimana sih pemenuhan kebutuhan itu? Gitu. Nah, kemudian di sini ada video tentang 5 kebutuhan dasar manusia ya, kita bisa lihat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia.
kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhan padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menghilangkannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas
dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan.
Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa berguna. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, itu ya tadi beberapa penjelasan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi di sini dari tadi penjelasan tersebut bahwa kita ketahui bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup di sini adalah seperti tadi yang Bu Tri sampaikan ya, ada makan, minum, tempat tinggal, keamanan, kesehatan gitu. Nah, itu adalah masuknya ke kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, kemudian yang kedua ada lagi kasih sayang. Nah, kasih sayang di sini kita sebagai manusia itu sangat membutuhkannya. Dari mulai rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, itu juga termasuknya. Jadi jangan sampai kadang ada tadi disampaikan di video tadi, ketika kita tidak masuk ke ketika kita tidak diterima oleh kelompok kita sebagai manusia akan bahkan bisa melakukan satu tindakan negatif. Ya, karena itu dampak dari ketika kita tidak terpenuhi kebutuhan dasar kasih sayang kita. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi kesenangan. Kesenangan bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, bermain itu tidak hanya untuk anak-anak. Kita sebagai guru atau orang-orang dewasa pun memerlukan itu karena itu adalah kebutuhan dasar kita. Jadi healing itu harus ya wajib. Kemudian ada lagi penguasaan. Ya, penguasaan ini akan adalah suatu kebutuhan dasar manusia di mana ketika harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, itu akan timbul apabila kebutuhan dasar terpenuhi, itu akan menimbulkan satu rasa kepercayaan diri kita terhadap lingkungan kita. Kalau itu terpenuhi, kita merasa kita itu kompeten. Ya, tapi kalau hal itu tidak ada, kita tidak diakui, tidak didengar, tidak dihargai, kita pun akan istilah bahasa kitanya minder. Ya, kita mau ngapa-ngapain juga susah karena merasa tidak kompeten dengan diri kita. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir, ada kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kita itu jangan sampai kita sebagai guru itu jangan sampai kita itu membuat gerak bebas peserta didik kita itu membuat sempit gerak bebas anak didik kita. Karena mereka memiliki kebutuhan hidup yang namanya kebebasan. Kita beri kebebasan untuk berpikir, memberikan pendapat, memilih dan lain sebagainya. Kita tidak boleh merusak hal itu. Nah, itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, dunia berkualitas. Nah, di sini kita ada penjelasan tentang dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Jadi Anda memiliki dunia sendiri di pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Kadang kita punya pemikiran tentang diri kita sendiri ya. Dr. William Glasser menyebutkan seperti Mike
simple sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Gitu. Jadi kalau dunia berkualitas itu berarti lebih cenderung ke diri kita sendiri, itu lebih ke intern kita sendiri, apa yang betul-betul kita inginkan, apa yang betul-betul kita harapkan, dan apa yang kita gambarkan ke depannya. Nah, selanjutnya kita akan ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Aduh, masih semangat nggak Bapak Ibu? Ngantuk. Gimana kalau kita semangatin dulu? Boleh. Tepuk semangat aja yuk. Ayo. Oke. Siapa yang mau pimpin? Bonita. Boleh mau Bu? Memimpin, tepuk semangat. Ayo Ibu, pimpin silakan. Berdiri kita berdiri semuanya biar segar. Ayo berdiri. Tepuk semangat. Biar semua kalian yang ngantuk. Oke, ayo. Tepuk semangat. Terima kasih Bu Rita sudah memimpinnya. Udah segeran. Aduh, sekarang itu betul jam-jam rawan ya, jam siang. Ini biasanya harus rebahan di rumah. Semoga tapi dengan adanya ini semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Sekarang ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, di sini menurut Diane Gasser dalam bukunya Restructuring School Discipline ya, ada motivasi perilaku manusia. Jadi manusia berperilaku itu ada motivasinya, ada alasannya, ada faktor pendukungnya. Nah, di sini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang faktor pertama dan kedua itu maksudnya ke faktor motivasi ekstrinsi. Udah ya, maaf ya, ini ada kesalahan, maaf ya. Iya, maklum. Oke, nah itu berarti motivasi ekstrinsik itu berarti motivasi yang timbul dari luar ke dalam Bapak Ibu. Dari luar ya, karena untuk menghindari ketidaknyamanan seperti hukuman, dimarahin, diprototin gitu kan. Nah, kemudian ada lagi untuk mendapatkan imbalan penghargaan, ya kan? Pengen dikasih pujian atau nih ada rewardnya gitu kan. Nah itu. Nah kemudian ada lagi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah kalau ini berarti masuknya ke motivasi intrinsik karena berasal dari dalam diri. Ini pintar Bapak Ibu ya. Maaf ya Bapak Ibu biar semangat biar gak ngantuk ya. Nah jadi dari kedua motivasi itu, yang motivasi luar, motivasi dalam, kira-kira yang berpengaruh sangat kuat dan itu baik untuk seseorang itu yang mana? Dari dalam ya pastinya ya, karena ketika motivasi berasal dari dalam itu insya Allah akan berkesinambungan. Berbeda kalau motivasinya dari luar. Kadang kalau misalnya hanya kelihatan kayak siswa aja ada aturan, kalau kelihatan ikutin, tapi kalau enggak kadang nggak ada yang lihat, nggak ada gurunya gitu kan, karena nggak ada motivasi lainnya. Tapi kalau betul-betul dari dalam diri, mau ada guru, mau nggak ada guru, aturannya seperti apa, dia akan menjalankannya dengan baik gitu. Next, wow. Oke, sekarang kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu tahu nggak kalau hukuman dan konsekuensi itu bedanya apa? Ada yang bisa menjabarkan? Enggak, sebelumnya saya mau tahu dulu, hukuman dan konsekuensi itu berbeda tidak?
Bedanya apa? Ibu bisa dijelaskan Bapak Ibu? Ibu Imas? Coba tolong minta tolong. Kalau hukuman itu sifatnya fisik, kalau konsekuensi itu bukan. Kalau hukuman itu fisik, kalau konsekuensi itu bukan fisik. Oke, ada pendapat lain tidak? Bisa tergambarkan. Tapi ada lagi yang bisa yang akan memberikan pendapat? Oh ya, maka Bayu. Kalau menurut saya hukuman itu tidak terencana. Jadi kalau misalkan anak melakukan pelanggaran, tidak ada keterangan sanksinya. Kalau misalkan kesiangan, push up, lari, itu hukuman. Tapi kalau misalkan konsekuensi, dia sebelumnya sudah tahu kalau misalkan terlambat harus apa. Itu mungkin kalau hukuman itu tidak terencana, tapi kalau konsekuensi itu lebih terencana. Jadi anak sudah tahu sebelumnya. Iya. Oh iya, betul sekali. Ya, betul, tepuk tangan buat Bu Imas dan Bu Ayu. Terima kasih penjelasannya. Memang kadang kalau hukuman itu betul seperti tadi ya, kata Bu Ayu itu tidak terencana, bersifat mendadak gitu kan. Dan kadang kita memberikan hukuman juga kadang melalui fisik gitu. Si anak kesiangan gitu. Kamu kesiangan, lari keliling lapangan gitu kan. Masih hanya seputar gitu. Atau misalnya push up, squat jump, masih bersifat fisik ataupun apa yang dilakukan. Kadang tulis saya tidak akan kesiangan berapa halaman. Ada yang seperti itu dan bersifat insidental biasanya ya. Nah kemudian kalau konsekuensi itu memang sebelumnya sudah terencana, ada aturannya. Kita sudah buat kesepakatan dengan anak, ada aturannya. Nah ini kalau kamu kesiangan nanti kamu harus seperti ini. Kalau kamu atributnya tidak lengkap seperti ini. Kalau di kita itu di SMK 3 itu menggunakan beberapa poin mungkin ya. Poin-poin itu aturan sekolah itu ada poinnya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu mereka tahu gitu. Poinnya seperti apa. Nah, di sini ada identitas gagal dan ada identitas sukses, ya. Nah, identitas gagal itu bisa seperti tadi hukuman ya. Hukuman-hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid dan anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, apalagi yang merasa jadi korban ya. Kadang kita juga nggak tahu ketika si anak melakukan kesalahan itu alasannya kita belum tahu alasannya, tapi hanya langsung menjudge aja kalau dia salah, langsung memberikan hukuman. Tapi sebenarnya tidak seperti itu caranya. Nah kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tidak nyaman, saya nggak kelihatan ya. Oke, kita next aja, karena di sini perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Nah di sini identitas gagal, hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Oh iya bisa jadi ya, karena dengan adanya hukuman itu mereka bisa saja berpura-pura gitu, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Nah kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Kalau memang sudah ada konsekuensi. Nah kalau untuk restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah gitu. Nah dari pembahasan ini Bapak Ibu tahu penjelasan dari restitusi itu seperti apa? Kan tadi ada cara penanganan anak ya. Yang pertama dengan hukuman atau konsekuensi, ada juga yang ketiga yang namanya restitusi. Nah kita sangat mungkin dalam keseharian kita istilah restitusi itu masih terasa asing ya. Nah kira-kira dari penerapan di sini, kan kalau tadi hukuman dan konsekuensi perbedaannya dari mulai caranya kalau hukuman itu diberikan karena atas dasar insidental saat itu. Kemudian kalau konsekuensi dilakukan karena si anak sudah melanggar peraturan yang memang sudah ada dari sebelumnya. Nah kalau restitusi itu apa maksudnya? Ada yang bisa memberikan gambaran, penjelasan? Restitusi? Oh boleh Bu Ayu, baik. Ya enggak, silakan Bu Ayu, makasih. Dari yang saya baca ya Bu, kalau restitusi itu lebih pada mengajak anak berdialog, menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya atas kemauan sendiri. Jadi lebih ke
anak belajar berdiskusi, menyampaikan apa. Tadi mungkin kalau di restitusi mah jadi kita tahu alasan anak melakukan itu, dan mungkin anak juga mencari solusinya sendiri. Jadi anak belajar bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Ya, betul. Terima kasih Bu Ayu. Ya, keren. Penjelasannya sangat. Sepertinya Bu Ayu sudah paham sekali tentang hal itu ya. Sudah betul-betul ini. Jadi restitusi itu betul tadi. Ketika si anak melakukan kesalahan, nah kita melakukan dialog dengan anak tersebut. Cari tahu alasannya kenapa. Nah, dan selanjutnya. Jadi tidak hanya langsung memberikan konsekuensi, ada hukuman dan sebagainya, tapi ada dialog dulu antara kita dan anak yang melakukan kesalahan. Next, nah di sini ada dihukum oleh penghargaan. Nah di sini nih di pendidikan ini yang betul-betul membuat saya wow gitu. Karena selama ini saya menerapkan ini, gitu. Ya dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak, maksudnya gini ya, ketika kita di kelas, ketika kita melakukan pembelajaran, apabila anak melakukan melakukan sesuatu hal yang kita inginkan sesuai dengan apa ekspektasi kita selalu memberi mereka reward, penghargaan. Yang minimal pujian atau ya ranking pasti gitu kan ya. Kadang kita juga selalu secara tidak sadar oleh kita sendiri ya, kadang kita membuat kelompok murid aja suka oke, ranking 1 sampai 9 sok yang mana dibagi-bagi. Jadi kesannya tuh ya, jadi kita menspesialkan mereka gitu. Padahal di sini yang namanya penghargaan itu bisa saja itu menjadi sebuah hukuman. Jadi dihukum oleh penghargaan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena saat kita berulang kali menjanjikan hadiah ini menurut Alfikun ya, dan saya betul-betul setuju dengan beliau. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi kita sanksi mereka itu nggak bisa gitu, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kita belum apa-apa sudah menganggap mereka nggak bisa. Kayak tadi yang saya sudah berikan contoh, ketika kita membagi kelompok harus ada anak yang ada rankingnya, yang mengerti, yang istilahnya yang menguasai materi tersebut harus ada di salah satu kelompok. Berarti kita sanksi terhadap anak-anak yang lain kalau mereka bisa. Padahal nggak boleh seperti itu. Kita nggak bisa seperti itu. Nah, karena penghargaan itu berpengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjangnya, jangka pendeknya apa coba pengaruhnya? Seperti misalnya kita memberikan penghargaan kepada si A, nah si B itu bisa aja iri pada saat itu, si ibu mah kenapa sih kok si ibu mah kesini aja gitu kan? Ada rasa iri dalam hati. Nah kemudian jangka panjangnya bagaimana? Bisa saja si A yang sering dipuji itu lama-lama dijauhin sama temannya, gitu. Nah kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu bisa merusak hubungan, betul ya? Relationship itu akan rusak karena penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan, betul, karena kadang sekali waktu kita bisa subjektif terhadap itu. Karena kita merasa sudah melabeli seorang anak itu dia pintar, lebih bagus dari yang lain. Nah itu akan merusak ketepatan kita. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, betul, karena kita merasa tenang aja si ibu mah sudah percaya sama saya, jadi kitanya enak-enakan, santai-santai, jadi kualitas bisa menurun. Penghargaan mematikan kreativitas, betul, penghargaan itu menghukum. Nah ternyata betul, karena dengan penghargaan itu secara tidak langsung akan memberikan dampak negatif bagi peserta didik atau siapapun yang mendapatkannya. Dan next, restitusi adalah sebuah pendekatan umum untuk menciptakan disiplin positif. Yang pertama, restitusi memperbaiki hubungan. Ya, seperti yang tadi Bu Ayu sampaikan, bahwa restitusi itu adalah suatu dialog. Ya, dialog terhadap dengan anak yang melakukan kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan ya. Jadi kita menawarkan si anak untuk melakukan perbaikan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat keadilan ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu untuk menguatkan. Restitusi adalah fokus pada solusi. Restitusi
mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jangan sampai karena si anak melakukan kesalahan itu dia itu jadi terhindar dari terjauh dari kelompoknya karena kesalahan tersebut gitu. Nah next, di sini kita akan membahas posisi kontrol guru. Ya, kita sebagai guru itu memiliki posisi cara mengontrol anak itu seperti apa. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, penghukum itu seperti apa sih? Penghukum itu adalah seorang penghukum. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi gak cuma nyuruh pusat aja, gak cuma nyuruh nyari aja dengan kita omongan mengatakan kamu mau begini begitu bla bla bla. Itu kan verbal, sama aja penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, jadi si anak itu ditekan, mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena ada hukumannya. Nah itu, jadi prinsip dasar. Hati-hati Bapak Ibu, barangkali punya perasaan seperti itu, berarti harus ya beranilah. Kemudian next, kedua, membuat merasa bersalah. Nah di sini guru akan bersuara lebih lembut. Nah biasanya guru-guru yang bersuara lebih lembut, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah jadi ini adalah bagaimana caranya ketika kita berkomunikasi dengan anak, mesti anak itu betul-betul dibuat merasa bersalah dengan ucapan kita. Yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan, didekatkan muridnya teh. Kemudian yang keempat, memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, kemudian yang kelima, manajer. Maaf ya, akhirnya turun ke bawah. Nanti saya ke atasin lagi ya. Nggak tahu kenapa jadi seperti itu. Nah, pada posisi ini, manajer ini adalah posisi yang terbaik menurut saya karena guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, bareng-bareng mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Gitu. Jadi bukan dengan cara dihukum, bukan dengan cara dia membuat dia merasa bersalah atau harus ingat dengan konsekuensi atau dideketin tapi ada maunya bukan seperti itu. Tapi betul-betul diajak berdialog, diajak anak itu berpikir bagaimana sih caranya kalau kamu seperti ini tuh begini. Jadi kita itu betul-betul memanajeri si anak, tapi si anak itu bisa berkembang dengan apa yang sudah dia lalui. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari kesemua posisi kontrol ini, Pak Iip, kalau Pak Iip selama ini biasanya memposisikan diri itu sebagai apa posisinya? Jujur Pak Iip. Selama ini masih di manajer Bu. Paling sabar ya. Kalau Pak Adi biasanya bagaimana Pak Adi? Kalau saya pilihnya di nomor 3 sama 4. Karena kan anak-anak yang bermasalah perlu dikontrol terus apakah makin membaik atau malah Oh iya, berarti masih di posisi teman dan pemantau gitu. Betul. Tapi kalau Pelita bagaimana Ibu? Saya posisi masih penghukum. Cukup aja. Iya, ya udah ngetas. Tapi nanti semoga dengan adanya pertemuan ini Ibu bisa lebih tercerahkan, nanti beralih ke manajer semoga ya. Insya Allah nanti tempat jauh gitu. Insya Allah. Tapi kalau saya pribadi, saya mungkin sama seperti Pak Adi ya, masih memposisikan diri sebagai teman dan pemantau. Karena mindset saya itu ketika saya mengajar di SMK itu, kalau kita dekat dengan anak-anak itu gampang ngarahin gampang mengontrolnya gitu. Jadi jangan sampai dijauhi gitu, jangan sampai biarkan anak itu terbuka dengan kita. Jadi kan enak. Saya bukan menjauhi ya. Iya memang paham. Cuma memang itu karena karena paham, karena segala sesuatu itu ada konsekuensinya ya Bu ya.
rencana itu. Ya, oke, next. Nah, kemudian di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada kasus 1, siswa datang ke sekolah terlambat. Nah, kalau si penghukum selalu ngomong lari keliling lapangan, anak baru otot ya, push up, gitu kan, gitu, biasanya gitu. Nah, tapi kalau misalnya penghukum merasa bersalah, ngomongnya gini, pelan-pelan ya. Aduh, berapa kali ibu bilang, kamu jangan sampai terlambat. Ibu gak enak dengan guru yang lain kalau kamu sampai terlambat begini, gitu kan. Ya slowly gitu kan, bahasanya pelan-pelan. Next, nah di sini kalau sebagai teman seperti ini, ayo dong ikuti peraturan sekolah, selalu aja kesiangan. Ini terakhir ya, jangan sekali-kali. Jadi mentoleransi apa yang mereka lakukan, apa kesalahan mereka gitu kan. Nah itu nggak boleh kayak gitu, nanti di belakang malah tenang aja lah, si Buma gampang gitu kan. Ada kayak gitunya gitu. Saya pun tahu gitu, tapi kenapa gitu aja. Nah next, kemudian sebagai pemantau. Nah di sini kalau pemantau itu mungkin segini caranya. Ini contohnya ya, contoh gitu kan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya gitu kan. Mulai besok kamu jangan ke sana lagi, pastikan kamu bisa berangkat sekolah lebih awal. Jadi selalu bawa kata peraturan gitu. Nah itu berarti maksudnya ke pemantau, karena dia merhatiin aja. Kalau begini konsekuensinya gini, aturannya begini harus begini gitu kan. Nah next, nah coba kalau manajer. Nah bahasanya tuh enak. Nah, kalau manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu gitu kan? Orang datang kesiangan, cicik, kamu tahu nggak kesalahan kamu apa gitu kan? Nanti ditanya gitu. Jadi diajak berdialog, dipanggil, nggak usah ngomong marah-marahin di depan yang lain gitu. Itu akan menurunkan mereka. Nah sebagai posisi manajer, berbicara baik-baik, tanya dulu apa kamu tahu kesalahan kamu, kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya gitu. Nah selain mengetahui kesalahan mereka, mereka juga harus tahu solusinya seperti apa gitu. Ya Bapak Ibu, ya paham sekarang. Berarti Bapak Ibu tinggal mengintrospeksi diri aja, kira-kira saya masuknya ke posisi yang mana gitu. Nanti semoga lambat laun kita bisa berubah menjadi posisi manajer semua ya. Jadi biar semua kondusif di sekolah itu. Nah sekarang di sini ada beberapa kalimat. Ya, ini kira-kira maksudnya di posisi kontrol yang mana ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Oh iya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah kita memberikan penekanan ke anak kalau buat merasa bersalah. Kalau yang ini, kamu tidak benar-benar melakukannya. Tahu ya, karena dia mengacu pada satu aturan. Nah kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Nah kemudian ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Nah kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Pemantau atau penghukum? Pemantau berarti yang tadi menghukum ya. Ya kan kita diskusi ya kan. Nah, oke, ini next yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Ada yang mau jawab? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa? Kalau keyakinan itu lebih ke kesadaran diri. Kalau peraturan itu paksaan gitu. Ada keterpaksaan di dalamnya ya. Oh jadi kalau keyakinan kelas itu betul ya Bu Imas, terima kasih. Jadi kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama karena itu memang dari diri kita. Tapi kalau peraturan itu yang buat orang lain, dan itu kita akan kadang kalau yang seperti tadi disampaikan, kalau motivasinya dari eksternal itu kadang kita suka sulit melakukannya dibanding dari motivasi dari dalam diri. Nah nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah betul ya Bu Imas ya. Jadi peraturan tertulis tanpa makna, kadang terpampang tapi kita nggak paham ini maksudnya
membuat peraturannya. Nah, tahapan menciptakan program kebajikan. Nah, jadi untuk membuat suatu keyakinan kita harus mengikuti tahapan dulu ya. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curang pendapat dalam kelompok. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok. Buat poster atau muat di sosial media keyakinan kelas atau sekolah. Nah, dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, kita harus tahu bahwa keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dibanding peraturan yang lebih rinci dan konkret, ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia menjawab kembali keyakinan kelas yang di waktu. Nah, prosedur pembuatannya seperti ini ya. Nanti ketika kita di kelas itu kepada anak-anak, guru akan membuat keyakinan kelas yang akan digunakan. Nanti disampaikan kepada anak, ini keyakinan kelas yang akan kita. Biasanya kita melakukan tersebut itu ketika di awal pertemuan. Awal pertemuan kita sampaikan ke anak, kita buat keyakinan kelas dulu apa saja. Nanti biar mereka yang membuatkan. Nah, kemudian setelah itu ditampung, dikumpulkan, dan kemudian kita ubah kalimat. Pastikan mereka itu menyampaikan melalui kalimat-kalimat bahasa mereka ya. Nah, kita buat kalimat-kalimat tersebut. Apabila kalimat itu negatif, kita buat menjadi satu kalimat positif. Kemudian setelah itu mencarikan peraturan kelas ke dalam nilai kebajikan. Nah, kemudian pendalaman kelas dengan menggunakan tabel T dan dia serta tugas saya dan tugas kamu. Nah, gini ya. Kegiatan tampak seperti, tidak tampak seperti kegiatan tugas. Nah, tampak seperti, tidak tampak seperti itu berarti kalau positif negatif ya. Tampak seperti, datang tepat waktu. Nah, tidak tampak seperti, sering dan hadir terlambat. Kemudian menyapa teman. Kemudian menyapa teman dan guru, tak acuh kepada teman atau guru. Nah, ini ada beberapa kebajikan yang digunakan di sini, yaitu rasa menghormati, bekerja sama dan bisa diterima dan dimiliki. Ini tabel T, tabel Y. Nah, di sini kita dan siswa harus tahu bahwa guru tugasnya nanti akan ketahuan ketika kita membuat keyakinan kelas. Kita akan mengetahui tanggung jawab kita, tugas kita dan tugas siswa. Apa yang tidak dilakukan, yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai guru dan tidak boleh dilakukan oleh siswa. Nanti bisa dibahas ketika bersama-sama di pembuat keyakinan kelas. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah segitiga restitusi? Belum. Ya, sama. Saya juga sebelumnya belum. Saya pas tahu yang istilah segitiga restitusi itu ketika mengikuti pendidikan ini, gitu. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi yang seperti Bu Ayu sampaikan ya, Bu Ayu sudah terlibat. Beliau Ibu mengatakan bahwa restitusi itu adalah suatu dialog antara guru dengan murid ketika si murid itu melakukan satu kesalahan. Nah, jadi betul yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada tiga tahapan restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, tahapan restitusi menstabilkan identitas itu adalah bagian dasar dari segitiga restitusi, memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya ada kalimat-kalimat seperti ini yang digunakan di dalam tahapan ini. Misalnya ketika si anak membuat kesalahan, datang terlambat misalnya. Nah, kita bisa menggunakan berdialog dengan anak tersebut. Jadi menanyakan berbuat salah itu aja. Jadi kita memberikan penguatan kepada anak, jangan sampai si anak itu merasa bersalah, terlalu bersalah. Kita harus memberikan penguatan karena kita sebagai manusia itu pernah melakukan kesalahan, tapi kita juga harus ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah,
ini adalah masuk ke dalam menstabilkan identitas. Jadi jangan sampai si anak itu merasa down, merasa tersalahkan karena atas perilaku yang mereka lakukan gitu. Jadi kita stabilkan dulu merekanya. Nah kemudian next yang kedua adalah memvalidasi tindakan. Di sini kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Ya, jadi segala sesuatu perilaku anak itu ada alasannya, ada sebabnya. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, di sini kita bisa menggunakan kalimat seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, gitu kan? Padahal kamu bisa melakukan yang buruk dari ini ya, atau apapun itu. Jadi jangan kita harus tahu kenapa sih hal apa yang mendorong mereka melakukan tersebut gitu. Ada hal itu, mungkin Pak Ade lebih paham ya, karena di konseling itu mungkin sering adanya memberikan tes khusus ini. Nah kemudian pada tahapan yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ya, ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah di sini kita tanyakan keyakinan mereka, keyakinan kelas mereka. Mereka itu, kamu tahu nggak keyakinan kelas kita apa? Oh iya Pak, Bu, saya itu tidak boleh datang terlambat. Dia tahu kesalahannya. Nah kemudian ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarnya. Nah tetap fokus di sini adalah kita bantu mereka untuk mencari solusi. Oke, kalau kamu sudah melakukan kesalahan, kira-kira nanti kedepannya itu harus seperti apa? Jadi kita menawarkan, bukan menawarkan solusi ya, tapi menawarkan ruang di mana mereka bisa memberikan solusi. Ya, mereka yang bikin masalah, mereka yang bikin solusi gitu. Jadi itu akan membuat mereka berkembang. Jadi jangan sampai kita terus saja yang ngasih, kita yang beri solusi, kita yang kasih tahu mereka salah, tapi mereka tidak dibuat berkembang dengan cara mencari solusi dari permasalahan mereka. Nah, seperti itu. Kemudian ini saya ada video restitusi ya, kegiatan segitiga restitusi, bisa dilihat sebentar. Before you ask yourself, sebenarnya aku mau tanya, kalian tahu artinya asking itu apa? Menanyakan, ya, and giving, memberi tahu, ya ada asking and giving. Ya. Kenapa masih? Kamu sudah ngapa? Kalau simpan yang mana ya, nanti ibu sudah menjelaskan. Kenapa kamu main handphone? Boleh ibu tahu? Oh, sudah ya. Sekarang kita lanjutkan dulu pelajarannya ya. Biar lagi ibu bisa dengan kamu. Oke, sudah. Sekarang kita lihat lagi materinya. Ibu, sebenarnya saya tidur terus berkoran, kembali bisa lihat. Oh begitu, kenapa tidak ada tahu? Kemudian aku saya telepon kan. Oh tidak apa-apa, siapa memang
diskusi pembelajaran. Nah, sekarang aku tanya, nanti kamu harus Ibu, saya janji nanti besok saya akan sarapan dulu sama saya Pak. terus bagaimana? Setelah itu kamu masih sakit? Kalau masih, itu akan menimpa sampai itu mengatakan belajar kamu buat terus lagi. Ibu, saya masih sedikit bisa aktif saya ini kurang saja. Jadi kalau begitu, ini sudah bisa, kamu bisa selesai. Baik Bu, terima kasih. Seperti itu ya Bapak Ibu contohnya. Nah, kemudian kita di akhir koinnya ke bawah lagi. Refleksi. Nah, refleksi dari pertemuan kita hari ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ceritakan pengalaman yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan ini, kemudian bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung. Coba nomor 1. Ya, saya mau tahu. Ceritakan pengalaman diperoleh Hari ini. Terima kasih. Boleh. Pengalaman yang saya dapat hari ini dalam diskusi dengan guru CGP ini, alhamdulillah saya jadi tahu mengenai tipe saya kalau mengajar di kelas itu satu. Terus perlakuan kita terhadap murid harus seperti apa, kedua. Terus apa ya, banyaklah yang dapat dicontohkan untuk proses pembelajaran ke depannya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, jadi Ibu Mai tahu posisi kontrol seperti apa Ibu selama ini dan kedepannya itu mau bagaimana gitu ya. Kemudian bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung Pak? Bagaimana rasanya? Rasanya wow. Asik lah pokoknya. Asik. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Adi. Good. Jadi asik itu tapi apa namanya banyak manfaat yang bisa Pak Adi. Sama kayak Bu Mai tentang Proses kantor juga iya. Kemudian pelajaran apa yang Anda dapatkan dari proses ini tadi sudah disampaikan ya, banyak ada positif kontrol, kemudian restitusi, segitiga restitusi dan sebagainya. Apa yang bisa Anda lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Nah, kira-kira setelah tahu pembahasan dari sini, apa yang bakal dilakukan ketika sudah tahu? Putri bisa disampaikan? Ya, untuk setelah mengikuti kegiatan ini ya mungkin untuk depannya ya, jadi semua yang saya rasakan kan untuk yang lebih baik. Berarti yang dari kontrol, yang darinya ya sering menghukum kayak gitu ya. Ya semoga saja di tahap yang menjadi manajer. Terus yang tadi yang kayak punya kelas memang belum pernah saya lakukan. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa saya lakukan di kelas. Itu mungkin ya. Itu ya. Ya, terima kasih Putri, terima kasih Pak Adi, terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu. Ini sudah di penghujung dari penjelasan pemahaman diseminasi dari saya Desi. Ini adalah sudah oke. Terima kasih saya ucapkan, terima kasih juga untuk waktunya. Semoga hal yang kita bahas sekarang, semoga penjelasan yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya, dan semoga bisa menjadi hal yang membawa hal baik bagi sekolah kita. Ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini.
ketiga, materi ketiga kita di semester ini adalah tentang asking, giving, direction, and location. Ya, and then there are something kind of expression, yeah, to express asking and giving direction and location. Before you ask to something, sebelumnya ibu mau tanya, kalian tahu nggak artinya asking itu apa? Asking, menanyakan, ya, and giving, memberi tahu, ya, ada asking and giving, ya. Wasil bermain HP, Bu. Ya, kenapa Masih? Kamu sedang apa? Ya maaf Bu, saya bermain HP tadi. Oh, ya udah. Tolong simpan handphonenya ya. Nanti ibu sedang menjelaskan. Simpan dulu. Kenapa kamu main handphone? Boleh ibu tahu? Lagi ngabarin ibu saya Bu, ibu saya sakit. Oh, ya sudah ya. Sekarang kita lanjutkan dulu pelajarannya ya, pelajaran ibu. Nanti ibu mau bicara dengan kamu. Ya. Oke, sudah. Sekarang kita lihat lagi ke materinya. Begini Bu, sebenarnya saya tadi sakit perut, terus saya buka WA untuk mengabari ibu saya. Oh begitu. Mengapa kamu tidak memberitahu saja kalau kamu sakit? Jadi kemudian itu yang kabari orang siapa kamu? Iya maaf Bu, saya tidak terpikirkan. Oh tidak apa-apa. Setiap orang memang pernah melakukan kesalahan. Begitupun ibu ya. Ibu pun dulu ketika waktu sekolah itu ketika ibu sakit perut, dulu kan tidak ada handphone. Jadi ibu mengabari atau memberitahu ke ibu yang mengabari ke orang tua ibu atau bahkan gitu. Kalau memang itu ibu harus pulang, ibu pasti pulang. Tapi sepertinya kelihatannya ibu lihat kamu sering sekali sakit perut. Apa kamu tidak suka sarapan ketika pagi? Iya Bu, sebenarnya saya di rumah jarang sarapan sebelum berangkat sekolah. Jadi di sekolah saya sering sekali merasa sakit perut. Nah, itu sebabnya sering sakit dan akan mengganggu dalam mengikuti kamu pembelajaran. Sebelum berangkat sekolah, kamu harus sarapan dulu. Iya Bu. Sebelumnya kita punya kesepakatan kelas. Kamu masih ingat nggak? Ketika kamu bermain HP, kira-kira kesepakatan kelas apa yang telah kamu langgar? Kesepakatan kelas yang telah saya langgar memainkan HP saat jam pelajaran Bu. Nah, betul sekali ya. Kita boleh menggunakan handphone di sekolah, tapi tidak boleh ketika sedang berlangsung pembelajaran, karena itu akan mengganggu sekali ketika proses pembelajaran. Nah, sekarang ibu tanya, nanti kamu kalau ke sekolah mau sarapan lagi? Ya Bu, saya berjanji nanti besok saya akan sarapan dulu sebelum berangkat sekolah. Oh iya, terus bagaimana? Sekarang perut kamu masih sakit? Kalau masih, ibu akan minta suami untuk mengantarkan kamu pulang dan ibu akan membuatkan surat izin untukmu. Iya Bu, perut saya masih terasa sakit dan sepertinya saya ingin pulang saja. Ya, baik kalau begitu. Ini surat izinnya, kamu bisa pulang sekarang. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya minta maaf saya telah melanggar kesepakatan tadi dan saya izin pulang tidak ini. Iya. Ya, hati-hati di jalan ya. Iya, Bu. Sony, udah.